kegagalan seperti mengikuti dan tak mau pergi. Semua tampak seperti terhalang kabut. Tak berdaya dan putus asa. Dalam keheningan, aku mencoba untuk mendengar. Kudapati secercah harapan. Kupaksa mata ini untuk melihat di sekelilingku. Dan kubawa kembali kaki ini untuk melangkah, meninggalkan kekelaman di belakangku. Kehidupan malam memang banyak menawarkan hiburan yang menyenangkan bagi sebagian orang. Bahkan ada pula yang menjadikannya sebagai peluang untuk mencari uang. Sandi Bagus Bahagia adalah seorang pria yang sebelumnya tidak pernah tahu adanya kehidupan malam, apalagi dunia prostitusi. Suatu malam, Sandi pun diajak temannya untuk pergi ke tempat prostitusi. Awalnya Sandi canggung. Namun lama-kelamaan dia mulai menikmatinya. 1 kali, 2 kali, Sandi pun mulai terlena dengan kenikmatan di tempat itu. Bahkan Sandi menjalin hubungan cinta dengan wanita pekerja seks komersil. Oh iya, ini makanan kesukaan kamu. Ya, makasih ya. Oh iya sayang, setelah sekian lama kita pacaran, aku pengen kamu berhenti di pekerjaan ini. Hah? Maksud kamu? Iya, aku kepengen kamu berhenti di pekerjaan ini. Sekarang kan aku udah lulus sekolah. Ya, nanti kan aku kerja. Terus kita nikah. Ya, seperti selayaknya suami istri. Aku bakalan jadi pekerjaan halal. San, kamu salah makan. Kamu minta aku berhenti dari pekerjaan ini. Terus kamu mau kasih aku makan apa? Berharap sama kamu? Kamu aja untuk hidup kamu masih sering minta tolong sama aku. Sekarang kamu sok pahlawan dan bilang pengen cari pekerjaan halal. Bangun, San. Aku capek didongengin terus sama kamu tanpa ada buktinya. Saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, ke Malaysia untuk mencari uang. Karena saya berpikir bahwa uang akan memberikan saya kebahagiaan. Paling atas apa? CB. Nomor 3 dari bawah. E. Sekarang pindah ganti mata. 4 dari atas. E. Sekarang nomor 1. Saya ingin memberitahukan bahwa salah satu dari kalian ada yang tidak bisa berangkat. Dan saya ingin memberitahu kalau kamu yang tidak bisa berangkat. Karena kamu positif HIV. Saya merasa hancur, saya berkata kepada Tuhan, kenapa saya? Kenapa di antara berjutaan orang di dunia ini saya yang kena sakit HIV? Yang saya tahu pada saat itu sakit ini tidak ada obatnya. Sakit ini banyak orang tidak suka dengan sakit ini karena stigmanya bahwa ini sakit orang-orang berdosa. Jadi saya merasa takut orang lain tahu dan saya merasa takut menjalani kehidupan saya.
Sampai pada akhirnya tahun 2006, 4 tahun setelah vonis dokter itu, kondisi saya drop, tidak ada seorang pun yang tahu kondisi saya. Dan sempat pada saat itu saya juga putus asa, karena saya beberapa kali masuk ke rumah sakit, karena mungkin tidak ada perawatan sama sekali. Dan saya drop dan sempat saya berpikir untuk mengakhiri hidup juga, karena saya takut bahwa orang lain tahu saya meninggal dunia karena sakit HIV. Sandi, kamu kenapa? Maafin Sandi, Ma. Sandi nggak mau. Disitulah saya berkata, Tuhan, kalau saya harus cerita kepada orang tua saya, berikan saya kekuatan. Karena jujur pada saat itu saya takut. Saya takut, Tuhan berikan saya kekuatan untuk berani cerita kepada orang tua saya, dan orang tua saya siap untuk menerima keadaan ini. Kalau Sandi mengidap HIV, Ma. Kesedihan saya pada saat saya mendengar anak saya terjangkit HIV, saya menjerit menangis kepada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun ini terjadi pada anak saya, kalaupun Tuhan mau angkat anak saya kepengen anak saya hidup di dalam Tuhan. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Di situ selesai berdoa, ibu saya memeluk saya, dan di situ baru pertama kali dalam hidup saya, ibu saya merawat saya dengan sungguh-sungguh, menyediakan makanan, obat-obatan. Di situ saya merasakan kasih sayang ibu saya, yang dulu waktu kecil, waktu saya SMP, SMA, saya nggak merasakan itu dari ibu saya. Disitulah saya merasakan kasih sayang Tuhan melalui ibu saya, bahkan kasih seorang ibu terhadap saya. Dua kali ingin belajar lebih dekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan pada saat itu. Aku bersyukur, melalui penyakitku, Yesus membuktikan kasih-Nya. Tak pernah Dia tinggalkan aku, bahkan Dia mewujudkan mimpi-mimpiku yang telah kuanggap sirna. Ya, meskipun saat ini saya belum sembuh total dari sakit saya, tapi semakin hari semakin membaik. Awalnya saat saya divonis oleh dokter tahun 2006, CD4 saya 4, dan itu sangat kritis. Di bawah 200 itu adalah AIDS dan sudah banyak penyakit-penyakit.
Tapi pada saat itu CD4 saya 4. Dan puji Tuhan semakin hari semakin baik. Dan beberapa bulan yang lalu saya cek CD4 saya, dan CD4 saya sudah lebih di atas 500. Sedangkan orang normal itu sekitar 350-400. Dan juga saya pernah cek Vilarut, cek untuk jumlah virus, dan hasilnya adalah tidak terdeteksi virusnya. Dan itu membuat saya sangat bersyukur, saya semakin yakin bahwa saya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan lebih di atas segalanya, saya bersyukur kepada Tuhan. Dengan sakit ini saya boleh mengenal Tuhan, kehidupan saya semakin pulih, bahkan saya menjadi lebih berarti. Saya saat ini bisa melayani menjadi hamba Tuhan karena anugerahnya. Saya diangkat menjadi pendeta, bahkan beberapa kali saya diizinkan Tuhan untuk melayani orang-orang yang memiliki sakit yang sama seperti saya, dan puji Tuhan kehidupan mereka pun semakin dipulihkan. Saya melihat anak saya Sandi, dia sosok seorang yang tegar. Dalam saat menghadapi penyakitnya ini, dia terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan sampai sekarang dia lebih banyak melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mendapatkan istri yang baik, saya mendapatkan keluarga yang bahagia, orang tua yang baik. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memakai saya. Saya merasa hidup saya berarti saat ini. Saya merasa bahagia, Tuhan sudah mengisi kekosongan saya. Dulu saya merasa tidak berarti, sekarang saya merasa hidup saya berarti. Sedikit pun saya tidak takut, tidak merasa takut, karena Kak Sandi adalah tulang rusuk yang diberikan Tuhan buat saya. Dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terindah dalam kehidupan kami.